Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada video kali ini adalah materi tentang huruf-huruf muqatta'ah. Mungkin kalian masih ingat apa yang pernah disampaikan oleh guru-guru kita atau ustadz-ustadz kita tentang cara membaca huruf-huruf muqatta'ah, yaitu membaca setiap huruf-hurufnya tanpa harokat dan diucapkan sesuai dengan namanya masing-masing. Contoh seperti apa yang terdapat di awal surat Asy-Syu'ara yang terdiri dari 3 huruf, to, sin, dan mim. Nah, apakah yang disampaikan oleh guru-guru kita atau ustadz-ustadz kita ini benar? Ya, tentu ini adalah cara yang benar dalam membaca huruf-huruf muqatta'ah. Namun sayangnya, di antara teman-teman kita masih ada yang belum memahami secara sempurna, sehingga masih terjadi beberapa bentuk kesalahan di dalam membaca huruf-huruf muqatta'ah. Salah satu bentuk kesalahan yang sering terjadi adalah membaca huruf muqatta'ah seperti ini. Qasin mim. Apakah bacaan seperti itu benar? Tentunya bacaan seperti itu adalah bacaan yang masih keliru. Nah, insya Allah di video kali ini akan kita jelaskan secara lengkap tentang cara membaca huruf-huruf muqatta'ah, agar nantinya tidak ada lagi kekeliruan dalam membaca huruf-huruf muqatta'ah. Hal pertama yang penting untuk kita ketahui adalah jumlah huruf-huruf muqatta'ah di dalam Al-Quran ketika digabungkan secara keseluruhan ada 14 huruf. Dan huruf-huruf tersebut telah dikumpulkan dalam satu kalimat. Tujuannya agar kita lebih mudah mengingatnya. Nassun hakimun qat'an lahu sirrun. Nun, sad, ha, kaf, ya, mim, qaf, ta, ain, alif, lam, ha, sin, ra. Itulah huruf-huruf muqatta'ah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian hal penting yang kedua yang harus kita fahami, bahwa huruf-huruf muqatta'ah ditinjau dari sisi panjang pendeknya terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada huruf muqatta'ah yang sama sekali tidak memiliki panjang atau mad. Hurufnya hanya 1, yaitu alif. Contohnya seperti apa yang terdapat di awal surat Al-Baqarah. Alif, lam, mim. Alif dibaca tanpa panjang atau tanpa mad. Kemudian yang kedua, huruf-huruf muqatta'ah yang harus dibaca panjang 2 harokat. Hurufnya ada 5, terkumpul dalam sebuah kalimat hayyun tahur. Ha, ya, to, ha, ra. 5 huruf muqatta'ah ini dibaca dengan ukuran panjang 2 harokat. Contohnya, apa yang terdapat di awal surat Toha. Kita baca Toha. 2 huruf muqatta'ah yang terdapat di awal surat Toha adalah huruf muqatta'ah yang dibaca dengan ukuran panjang 2 harokat. Sehingga 2 bacaan panjang ini disebut dengan mad tabi'i harfi. Kemudian yang ketiga, huruf-huruf muqatta'ah yang dibaca panjang 6 harokat. Apa saja hurufnya? Hurufnya ada 6, terkumpul dalam sebuah kalimat nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. Jadi, setiap kita menjumpai salah satu dari 8 huruf muqatta'ah ini, maka wajib kita baca dengan ukuran panjang 6 harokat. Contohnya seperti apa yang terdapat dalam surat Asy-Syura. Kebetulan huruf muqatta'ah ini terdiri dari 3 huruf yang semua ukuran panjangnya 6 harokat. Kita coba baca. Ain, sin, qaf. 3 bacaan panjang yang terdapat pada huruf-huruf muqatta'ah ini namanya adalah mad lazim harfi. Nah, insya Allah sampai di sini kalian sudah bisa menentukan mana huruf-huruf muqatta'ah yang harus dibaca panjang 6 harokat, mana yang harus dibaca panjang 2 harokat, dan mana huruf muqatta'ah yang tidak perlu dibaca panjang.
Apakah pembahasan tentang huruf-huruf muqatta'ah sudah cukup sampai di sini? Tentunya belum. Di sini ada catatan penting yang perlu kalian perhatikan. Karena kebanyakan pemula masih sering terjatuh dalam kesalahan yang akan kita bahas ini. Yaitu berlakunya hukum nun sukun dan mim sukun yang terdapat pada huruf-huruf muqatta'ah. Jadi ada sebagian huruf-huruf muqatta'ah penyebutannya terdapat nun sukun dan mim sukun. Nah, nun sukun dan mim sukun yang terdapat pada huruf-huruf muqatta'ah tersebut harus berlaku hukum nun sukun. Seperti ikhfa, izhar, dan idgham. Contoh pada huruf-huruf muqatta'ah ini. To, sin, mim. Di akhir kata sin terdapat nun sukun yang bertemu dengan mim. Nun sukun bertemu mim hukumnya apa? Hukumnya idgham bi gunnah. Maka kita harus menerapkan apa yang menjadi keharusan dalam bacaan hukum idgham bi gunnah, yaitu melebur huruf nun ke huruf mim, disertai dengan gunnah yang sempurna. Contoh bacaan yang benar, qasim mim. Sehingga bacaan yang keliru ketika membaca nun sukun dengan bacaan yang jelas. Contoh, qasim mim. Nah, itu bacaan yang keliru. Sekarang kita coba praktek langsung dalam membaca huruf-huruf muqatta'ah. Dalam praktek ini, kita coba menerapkan semua apa yang telah kita pelajari pada video kali ini. Mulai dari menentukan ukuran panjangnya dan hukum mim sukun atau nun sukun yang berlaku pada bacaan huruf-huruf muqatta'ah tersebut. Di sini ada contoh huruf-huruf muqatta'ah yang terdapat dalam surat Maryam. Huruf pertama adalah kaf. Ukuran panjangnya 6 harokat. Huruf kedua ha. Panjangnya 2 harokat. Huruf ya. Ukuran panjangnya 2 harokat. Huruf ain. Ukuran panjangnya 6 harokat. Dan dalam penyebutan huruf ain terdapat nun sukun. Sehingga di sini ada bacaan nun sukun ketemu shad yang hukumnya adalah ikhfa hakiki. Jadi nun sukunnya harus kita samarkan. Ain shad. Jangan sampai kita membaca nun sukun dengan bacaan yang jelas. Ain shad. Nah, itu bacaan yang keliru. Kemudian huruf terakhir dari huruf-huruf muqatta'ah ini adalah huruf shad. Huruf shad ukuran panjangnya 6 harokat. Dan jangan lupa penyebutan huruf shad diakhiri dengan huruf dal, yang mana huruf dal ini memiliki sifat yang namanya qalqalah. Sehingga jangan lupa pula kita berikan sifat qalqalah pada huruf dal. Shad. Jangan dibaca shad. Kita coba baca contoh huruf-huruf muqatta'ah ini. Kaf ha ya ain shad. Sampai di sini jelas ya? Nah, sekarang kalian bisa membuka mushaf, kemudian cari huruf-huruf muqatta'ah dan tentukan berapa harokat huruf muqatta'ah yang akan kalian baca. Dan hukum nun atau mim sukun apa yang terdapat pada huruf-huruf muqatta'ah tersebut. Semoga apa yang kita pelajari pada video kali ini bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.